Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini di puasa hari ketiga? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masih tetap semangat di hari yang kalau di sini sih cukup panas di sini suasananya, terik gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga di antara terik matahari ini ada semangat juga yang selalu membara dalam diri kita. Aduh, alay banget dah bahasanya. Ya pokoknya gitu ya teman-teman, semoga nggak turun nih semangatnya. Masih di hari ketiga, harusnya lebih semangat dari kemarin-kemarin, karena 2 hari kemarin adalah hari untuk pemanasan mungkin. Nah, hari ini harusnya udah panas banget nih semangatnya untuk menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Hari ini alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi, bisa cuap-cuap lagi di podcast Menjejak Perjalanan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang berbeda dari yang kemarin. Seperti yang sudah teman-teman lihat di cover podcast kita hari ini kita akan membahas tentang peran atau kontribusi dari seorang muslim. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang kontributif, seperti itu. Nah, teman-teman semua, berbicara mengenai seorang muslim, seharusnya seorang muslim itu bisa menjadi sesosok figur yang inspiratif. Kehidupan seorang muslim itu harus balance. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada anggapan bahwa orang yang ngerti agama, orang yang agamis, seorang muslim itu adalah orang yang kolot, orang yang nggak nasionalis, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri karena dia hanya belajar ilmu agama untuk menambah amal-amalnya sendiri, itu adalah salah sebenarnya. Jadi seorang muslim itu sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Lebih dari itu, seorang muslim itu harus balance hidupnya. Ia harus mengerti ilmu agama, dia memiliki amal yang baik, dia memiliki ilmu yang luas, dia adalah seorang yang cerdas, dan ia adalah sosok yang mau berkontribusi. Nah, seharusnya seperti itu. Menjadi muslim ideal adalah muslim yang bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya kepada umat, kepada negara, kepada agama, dan kepada lingkungan sekitarnya. Intinya dia jadi orang yang bermanfaat, gitulah ya, intinya. Itulah, karena memang sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, itu adalah kata Rasulullah SAW. Dan semoga kita pada hari ini bisa menjadi sosok atau pribadi atau generasi yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun peran kita, usahakan peran yang kita ambil, peran yang kita jalani saat ini menjadi sarana kita untuk beramal, untuk berkontribusi, untuk memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan di sekitar kita. Gitu ya teman-teman. Oke. Semoga harapan-harapan ini tidak hanya jadi doa saja, tapi memang harus kita usahakan. Apalagi ya teman-teman, melihat kondisi hari ini, terutama di Indonesia, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat hati kita itu miris gitu. Karena apa? Kalau kita pikir-pikir nih teman-teman, sebenarnya Indonesia itu juga nggak kekurangan ya yang namanya orang pintar, orang yang berpendidikan, para cendekiawan, para ilmuwan gitu, para intelektual yang ilmunya itu nggak main-main gitu. Tapi yang jadi PR kita hari ini, yang jadi permasalahan yang harus kita soroti adalah mengapa kalangan orang-orang ini, orang-orang yang seharusnya dengan bekal ilmu mereka yang sangat cukup bahkan berlimpah, mengapa belum kita rasakan, belum sama-sama dirasakan oleh masyarakat kebermanfaatan dari ilmu yang mereka miliki gitu kan. Seharusnya kan kalau misalkan dianalogikan, semakin ia berilmu, semakin besar juga dia memiliki modal untuk berbuat lebih, untuk menciptakan inovasi-inovasi atau langkah-langkah strategis untuk membuat perubahan gitu kan.
Seharusnya kan seperti itu. Harusnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling banyak beramal, orang-orang yang paling banyak berkontribusi gitu. Tetapi yang terjadi di hari ini yang seharusnya kita hilangkan adalah paradigma yang ini cari untung besar gitu. Jadi kalau kita berbicara hari ini, pasti orang-orang itu ketika ingin, bukan semua sih, nggak semua sih, kebanyakan orang itu kalau misalkan dimintai tolong atau diminta untuk melakukan sesuatu gitu kan, untuk berkontribusi, pasti mereka akan berpikir, wah apa nih keuntungannya buat aku nih gitu kan, apa yang aku bisa dapetin kalau misalkan aku mengambil pekerjaan ini, kalau aku melakukan hal ini gitu. Jadi yang difikirkan, yang ada di paradigma masyarakat kita saat ini adalah bagaimana cara mereka meraup keuntungan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, bukan memberikan kontribusi sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Itu yang menjadi PR, itu yang menjadi penyakit pemuda-pemudi kita, generasi-generasi kita di hari ini. Padahal kalau misalnya setiap orang yang berilmu yang ada di Indonesia bisa memberikan kontribusinya dengan ikhlas, dengan tulus, dia memikirkan kemaslahatan umat, bagaimana masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang sejahtera, tentu bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang tidak tertinggal lagi. Karena Indonesia pada dasarnya, kalau saya lihat, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang berpendidikan, banyak intelektual, banyak cendekiawan. Seharusnya banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya figur-figur mereka, figur-figur orang yang berilmu. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga ini ya, fenomena itu tidak lama lagi akan hilang dengan hadirnya kita-kita aja. Gak apa-apa, songong dikit gak apa-apa. Iya dong, untuk kebaikan kan kita harus pede dulu. Kalau misalkan kita pede dengan diri kita, kita akan melangkah dengan pede pula gitu kan. Kita mau melakukan suatu kebaikan juga pede aja gitu. Jadi ya udah pede aja kalau selama itu berada di jalur kebaikan. Itu teman-teman. Oke, biar kita ingat, biar kita punya bukan pemahaman sih, maksudnya pengingat untuk kita juga supaya kita bisa jadi sesosok yang berilmu dan bermanfaat. Aku mau membagi sebuah kisah gitu. Jadi ini ada 2 kisah yang semoga bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Kisah ini itu adalah kisah yang menggambarkan tentang betapa bahayanya, betapa ruginya ketika seseorang itu memiliki ilmu namun tidak disertai dengan iman dan adab. Itu teman-teman. Jadi kenapa tadi aku bilang orang berilmu itu seharusnya dia memiliki rasa untuk berkontribusi. Dia memiliki keimanan, dia memiliki tujuan bahwa dirinya itu harus bisa lebih dari pada orang lain yang tidak mendapatkan kesempatan yang sebaik dia dalam mendapatkan ilmu gitu. Jadi kisah ini itu kisah nyata saya pernah baca. Jadi ini berawal dari sebuah penelitian seseorang. Nah pada saat itu si X ini nih, dia melakukan sebuah penelitian teman-teman. Dia melakukan sebuah penelitian terhadap 19 alumnus terbaik dari lulusan universitas terkenal di dunia. Sebut saja namanya Harvard University. Gimana? Keren kan ya? Siapa sih yang gak tahu Harvard gitu kan? Tempatnya orang-orang pinter pasti, jenius bahkan. Gak mungkin orang kalau misalkan gak pinter bisa masuk ke Harvard, bisa masuk ke menjadi bagian dari Harvard University gitu. Pasti modal dasarnya orang yang masuk sana adalah orang-orang yang pinter gitu, orang-orang yang cerdas gitu. Apalagi ini adalah 19 alumnus terbaik yang pada saat itu tahun 1980. Jadi udah lama penelitian ini dilakukan. Jadi si peneliti ini meneliti 19 orang tersebut. Dia mengamati bagaimana
si lulusan ini, si alumnus ini dalam jangka waktu 15 tahun, apa yang mereka lakukan? Gitu. Dia itu selama 15 tahun akhirnya nanti akan jadi apa si lulusan-lulusan terbaik itu, gitu kan? Apakah dia akan meningkatkan perekonomian negara, atau apakah dia akan merubah sistem pemerintahan, dia masuk ke ke pemerintahan dan mengubah dan memberikan kebijakan yang sangat baik yang bisa mengubah kehidupan masyarakat, atau seperti apa gitu kan. Itu yang ditanya-tanya, itu yang jadi bahan penelitiannya si X tadi. Si X nya saya lupa namanya siapa, sebut aja namanya si X ya, si penelitinya gitu. Dan tahu nggak teman-teman bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan si X tadi? Dan ternyata hasil dari penelitian tersebut sempat mengguncang dunia. Iya benar, jadi bikin dunia itu kaget. Karena apa? Karena hasil dari penelitian si X tadi menyebutkan bahwa 10 di antara mahasiswa atau lulusan si lulusan tersebut itu adalah 10 di antaranya merugikan sebuah perusahaan besar. Dia membuat kerugian yang sangat besar di sebuah perusahaan. 10 di antaranya melakukan seperti itu. Lalu 5 di antaranya mereka bekerja di sebuah perusahaan pertambangan ilegal, di mana 5 orang tadi itu merugikan negara. Dia mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya sendiri itu. Dan 4 sisanya dia gak jadi apa-apa karena mereka bunuh diri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Jadi ini kan sangat mencengangkan, suatu fakta yang sangat gak disangka-sangka gitu kan. Lulusan terbaik dari universitas terbaik ternyata justru membuat suatu kerugian bagi negara, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. 10 di antaranya itu melakukan suatu manipulasi keuangan sehingga keuangan perusahaan tersebut itu jadi anjlok, jadi turun. Ada kesalahan kayak gitu kan. Itu dipermainkan. Ada permainan penghitungan keuangan yang merugikan si perusahaan tersebut. Dan tentunya merosotnya keuntungan di perusahaan tersebut berdampak pada karyawan-karyawannya juga. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau lulusan dari Harvard itu kan pasti dia bekerjanya di sebuah perusahaan yang sangat besar kan ya. Dan umumnya perusahaan yang sangat besar itu juga punya karyawan yang banyak. Nah, sekarang kita hitung berapa orang manusia yang sudah mereka rugikan gitu kan, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, namun tidak didasari dengan adab, gak didasari dengan rasa ingin memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan, tidak didasari dengan iman. Justru dia membuat sebuah kerugian yang sangat besar. Dia merugikan perusahaan, dia merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu cetakan 10 alumnus terbaik dari Harvard University yang ilmunya tidak didasari oleh adab yang baik, seperti itu. Dan 5 di antaranya juga di tempat lain, di 5 di antaranya dia justru jadi orang yang mengambil kekayaan negara yang seharusnya digadang-gadang untuk bisa melipat gandakan potensi negara, kekayaan negara. Ini justru mereka mengambil dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri gitu kan. Lalu 4 di antaranya mati sia-sia karena bunuh diri. Entah apa alasannya, kurang tahu sih ya, nggak dijelasin. Apakah beban hidup yang terlalu berat atau yang lainnya nggak tahu, atau putus cinta mungkin. Enggak lah ya, Allahu a'lam. Yang jelas dari ke-19 orang tersebut tidak ada satupun yang berhasil memberikan kebermanfaatan untuk negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita menjadi sesosok orang yang berilmu, kita memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang luas, namun tidak kita dasari dengan rasa ingin berkontribusi untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih
untuk orang-orang di sekitar kita, tidak didasari dengan rasa keimanan, ini justru menjadi suatu bencana gitu. Bahkan bukan hanya ini ya, bukan hanya jadi benalu. Iya, bukan hanya jadi benalu. Ya maksudnya gitu. Dia justru jadi benalu di lingkungan masyarakat tersebut, seperti itu, teman-teman. Itu yang kita harus kita resapi, kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita menjadi sosok yang seperti itu, teman-teman. Aduh, tenggorokan mulai kering nih. Okay. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, suaranya agak serak-serak gitu ya. Mohon dimaklumi karena terlalu bersemangat nih ngomongnya, jadi jadi sedikit kering. Oke, kita pelan-pelan aja. Oke, sudah ambil nafas, kita lanjutkan lagi. Jadi itu teman-teman, itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama, dan seharusnya juga menjadi kekhawatiran untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi seorang berilmu yang justru membuat kerusakan gitu kan. Bahkan nih pernah juga malaikat itu menyangsikan, maksudnya meragukan kenapa manusia itu diciptakan. Padahal manusia itu adalah sosok yang senang untuk membuat pertumpahan darah. Seperti itu teman-teman. Hal itu disampaikan atau diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana malaikat itu keberatan atas rencana Allah Subhanahu wa taala yang akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi pada saat itu, walaupun malaikat itu adalah makhluk yang taat, tapi ternyata mereka juga pernah kritis juga ya, pernah agak keberatan juga sama keputusan Allah pada saat itu. Loh, kenapa nggak kita aja nih ya Allah, kita kan adalah makhlukmu yang paling taat. Itu mereka seperti itu. Kayak mereka tuh nggak terima kenapa manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi, kenapa nggak para malaikat aja yang jelas-jelas sudah teruji ketaatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan, dan malaikat itu bertanya, mengapa manusia yang akan menumpahkan darah antara satu dan lainnya engkau ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, pada saat itu Allah menjawab seperti ini. Ntar ya, daripada salah aku bacain aja langsung ayatnya gitu. Takut nih kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Jadi ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu ya Allah? Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pada saat itu ada sebuah diskusi ya antara Allah dan malaikat. Malaikat itu bertanya, kenapa nggak kita aja sih yang jadi khalifah? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan hal itu dijelaskan lagi alasannya di ayat 31. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi pada waktu itu tuh Adam dikaruniai akal kan ya, karena memang kelebihan dari manusia adalah diberikan akal untuk berpikir. Jadi Adam diminta untuk menghafalkan nama-nama benda dan disuruh untuk menyebutkannya kembali. Dan ternyata Adam bisa. Dan ini menjadi bukti bahwa manusia ketika ia mau berpikir, ia akan memiliki potensi yang lebih dibandingkan malaikat, karena malaikat itu tidak dikaruniai seperti manusia kemampuan untuk berpikir. Mereka adalah makhluk yang paling taat, namun kelebihan untuk berpikir hanya dimiliki oleh manusia. Lantas
Allah berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, memang manusia itu ditunjuk secara langsung nih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi khalifatul ard, yaitu pemimpin di muka bumi. Ya, itu adalah tugas manusia. Kenapa kita, dan terutama tugas orang muslim gitu. Kenapa seorang muslim? Ya jelas, karena ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan seperti yang kita tahu, Al-Quran itu diperuntukkan untuk siapa sih, ya kan? Al-Quran itu diperuntukkan untuk jadi pedoman pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu umat muslim. Oleh karena itulah yang ditugaskan untuk menjadi khalifatul ard adalah kita para muslim, seperti itu. Karena potensi kita hari ini, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita pertanggungjawabkan dengan memberikan kontribusi yang baik, yang banyak gitu terhadap lingkungan masyarakat kita. Seperti itu teman-teman. Ada sebuah hadis yang menyebutkan seperti ini. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawabannya tentang umurnya kemana dia habiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Jadi berkaitan dengan umur tadi, kita tidak akan ditanya pada umur berapa nih kamu bisa beli mobil gitu kan, pada umur berapa kamu udah bisa punya rumah sendiri, pada umur berapa kamu menikah gitu kan. Nggak ditanya seperti itu teman-teman nanti kita di sana, tapi ditanya untuk apa umur kita habiskan gitu kan, untuk mempelajari ilmu agamakah, untuk membuat onar di muka bumikah, untuk menginspirasi banyak orang, untuk meluaskan kebaikan-kebaikankah, atau yang lainnya gitu kan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu tentang ilmunya yang kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kita mengamalkannya. Jadi nggak ada tuh besok pertanyaan, dulu kamu kuliah IP-nya berapa, dulu kamu kuliah mata kuliah yang paling bagus apa. Nggak ada ceritanya kita ditanya seperti itu teman-teman. Jadi walaupun ya misalkan kita lulus dengan IP yang pas-pasan gitu, yang minim, karena mungkin kita dapat dosen pembimbing atau dosen makul yang sedikit pelit untuk ngasih nilai jadi IP kita rendah, gak masalah gitu teman-teman. Walaupun IP kita rendah, kalau misalkan kita bisa bermanfaat dengan ilmu yang kita dapatkan, why not gitu kan. Itu adalah hal yang lebih utama, lebih mulia daripada kita punya IP tinggi 4,0 tapi kita gak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk lingkungan kita. Ya percuma gitu kan, kita gak akan bisa mempertanggungjawabkan itu semua di akhirat. Seperti itu. Lalu tentang hartanya, dari mana diperolehnya, apakah dengan cara yang halal atau yang tidak halal gitu kan, dan bagaimana ia belanjakannya, apakah ia sedekahkan sebagian besar hartanya atau justru ia hanya menghabiskannya untuk kepuasan dan memuaskan hawa nafsunya. Nah seperti apa, itu kita akan mempertanggungjawabkannya tentang harta-harta kita. Dan tentang tubuh, maksudnya kaki kita ini buat apa nih? Buat jalan ke masjid atau jalan ke diskotik atau ke hotel atau kemana, atau cuman traveling doang gitu kan. Terus tangan kita gunakan untuk apa? Untuk menulis, untuk mengabadikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, atau untuk memberikan sedekah atau apa. Lalu mata kita untuk melihat apa. Itu semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah teman-teman, seharusnya di dunia ini adalah lahan bagi kita untuk
mempersiapkan segala sesuatunya agar besok kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita dengan baik. Seperti itu. Bahkan di Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu juga dijelaskan bahwa kita itu disuruh untuk mencari kebahagiaan atau pahala di negeri akhirat, gitu kan. Jadi seperti ini ayatnya. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi dari ayat ini kita boleh memikirkan dunia, tapi jangan berlebihan. Jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mengejar negeri akhirat itu sendiri. Kita berbuat baik, kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itulah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan dari segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepatutnya kita harus bersyukur, harus kita syukuri ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kemudahan kita untuk mencari majelis ilmu, kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita untuk mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan kita. Itu adalah hal-hal yang banyak sekali yang harus kita syukuri, gitu kan. Dan sebagai wujud syukur yang harus diwujudkan itu adalah dengan beramal. Jadi wujud syukur yang paling paripurna adalah dengan mengimplementasikannya dengan amal, diwujudkan, dimanifestasikan berupa amalan. Dan amalan ini tentunya berkesinambungan dengan pembahasan kita tadi, bagaimana kita bisa berkontribusi di lingkungan masyarakat kita. Seperti itu teman-teman semuanya, teman-temanku yang baik hatinya. Gitu. Itu ya teman-teman yang harus kita garis bawahnya, harus kita jadikan semangat agar kehidupan kita itu menjadi lebih bermakna. Kita hidup di dunia itu biar gak sia-sia, gitu kan. Kehidupan yang singkat, kalau misalkan kita sia-sia, ya buat apa, gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau membuka kita lebar-lebar, dunia ini, negeri ini sebetulnya juga tanpa adanya kontribusi kita, itu pasti masih ada orang lain yang akan berkontribusi. Di dalam Islam pun juga, ketika kita tidak mau menyiarkan agama ini, ketika kita tidak mau bergerak untuk memperjuangkan agama ini, kelak agama ini juga akan berjaya pada masanya. Kelak juga akan ada orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi dakwah itu. Tapi yang harus kita soroti, apakah iya kita hanya menjadi seorang penonton saja ketika teman-teman kita, ketika saudara-saudara kita itu bergerak menuju kebaikan, mereka bisa mencapai tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal sebanyak-banyaknya, meraup pahala keridhaan Allah sebesar-besarnya, dan kita hanya berdiam diri, kita nggak bergerak, sebenarnya agama ini juga nggak akan rugi, gitu kan. Justru kita yang akan rugi. Tapi apa iya kita mau rugi karena kita nggak bergerak, karena kita nggak mengambil peran untuk mengamalkan apa yang sudah kita punyai, ilmu-ilmu kita, pengalaman kita, nggak kita manfaatkan, nggak kita kontribusikan, gitu kan. Kan enggak. Seharusnya ketika kita punya modal sekecil apapun itu, ya kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kita jadikan hidup kita ini adalah kehidupan yang bermakna, gitu. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang merugi. Bahkan sebenarnya ya, kalau misalkan kita refleksikan lagi, tadi mau aku sampaikan tapi lupa. Jadi
jadi cambuk juga nih buat kita semuanya. Sebenarnya kita itu sedang berlomba kan di dunia ini, berlomba untuk mengumpulkan kebaikan. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, kan gitu nih anjurannya, seruannya. Nah, sebenarnya kita itu sudah kalah start loh dari para pemuda-pemuda zaman dulu kala, gitu teman-teman. Dulu Usamah bin Zaid pada usianya yang ke-18 tahun, dia itu bisa menjadi pemimpin perang ke Syam. Coba 18 tahun pengalamannya. Jadi di usia yang sebegitu muda, dia bisa bisa berkontribusi, dia bisa jadi orang yang bermanfaat, dia bisa mengambil peran jadi seorang pemimpin perang ke negeri Syam. Itu. Lalu ada juga kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu di usianya yang 17 tahun, dia itu sebagai juru panah. Bayangkan, dia memiliki kemampuan, dia memiliki potensi untuk memanah gitu kan dengan baik. Lalu dia selalu ikut dalam peperangan dan dia dijadikan sebagai juru panah. Dan ada juga kisah dari Zaid bin Sabit ketika ia berusia 13 tahun, teman-teman. Bayangkan ya, 13 tahun, sekarang umur SD udah lulus paling kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP lah ya. Kalau misalkan di zaman sekarang, 13 tahun Zaid bin Sabit ini sudah jadi sekretarisnya Rasulullah gitu. Masya Allah sekali kan ya. Dia itu bisa menguasai beberapa bahasa dalam waktu yang singkat. Jadi Zaid bin Sabit ini memiliki ilmu dan ia kontribusikan ilmunya, kemampuannya untuk belajar yang cepat tadi dengan menjadi sekretarisnya Rasulullah, seperti itu. Bahkan nih teman-teman, ada juga diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Zaid ini pernah merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajaklah aku untuk berperang. Bayangkan 13 tahun ada seorang pemuda yang ingin berperang. Ya tapi tentu saja nggak diizinkan oleh Rasulullah ya, karena memang masih terlalu kecil gitu. Tapi di luar itu, sesosok pemuda yang masih kecil sebenarnya, dia memiliki jiwa atau kemauan untuk berkontribusi sebesar itu gitu. Lalu bagaimana kabar pemuda hari ini gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kita ini kayaknya boros usia gitu. Iya, bisa dibilang boros usia, karena di usia yang ke-25 ya, 25 itu orang-orang baru ini berhasil menemukan jati dirinya gitu kan. Karena life crisis itu kan 25 mereka masih yang belum menemukan jati dirinya, masih galau-galau kayak gitu, memikirkan dirinya sendiri gitu. Masih gimana sih aku mau kemana sih gitu, masih mencari jati dirinya di usia 25. Terus usia 28, pemuda-pemuda kita hari ini baru berani untuk mulai berkontribusi, mau bergerak di usia 28. Terus di usia 30 dan seterusnya baru memantapkan apa yang sudah ia mulai di usia 25. Nah, ini kan sebenarnya sangat telat sekali ya kalau misalkan kita bandingkan dengan peran pemuda pada zaman Rasulullah pada saat itu gitu kan. Nah, kalau kita nggak memulainya dari hari ini, lalu kita akan memulainya kapan? Padahal nanti di akhirat kita akan berlomba-lomba, amal siapa nih yang akan lebih banyak, amal siapa nih yang akan lebih besar untuk mendapatkan surganya gitu kan. Padahal dahulu dan di luar sana banyak orang-orang yang sudah berlari, yang sudah dari jauh-jauh hari, sudah dari kecil gitu ya, mempersiapkan untuk bisa berkontribusi lebih gitu. Jadi ini harusnya menjadi pemicu semangat, pembangkit gairah kita untuk mulai berkontribusi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini, saat ini gitu kan. Saat ini, jangan nanti-nanti gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya udah kerjakan aja ya. Dan dasarilah semua itu dengan dorongan keimanan, karena iman ini nanti yang akan menggerakkan hati kita agar kita itu bisa berbuat lebih.
Nah, itu yang harus kita jadikan patokan agar tujuan hidup kita, agar kontribusi kita itu nggak salah arah, nggak sia-sia gitu kan. Jangan berpikirannya tadi seperti yang saya sampaikan, meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dia mau berkontribusi kalau misalkan ada benefitnya buat dia mau berkontribusi kalau misalkan ada gaji yang tinggi, terus dapat posisi yang strategis di pekerjaannya, terus dan lain sebagainya lah. Nah, jangan sampai hal-hal itu yang menjadi tujuan utama kita. Boleh itu dijadikan motivasi, tapi jangan yang dijadikan motivasi utama. Motivasi utama tetap harus didasari dengan dorongan keimanan, agar Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, agar Allah itu ridho, sehingga kita bisa mendapatkan surganya gitu kan. Gitu. Seperti pendahulu kita juga, ilmuwan-ilmuwan kita pada zaman dahulu juga pun seperti itu. Mereka bergerak, mereka berkontribusi itu atas dasar keimanan. Ambil contoh Al-Khwarizmi, dia adalah seorang ilmuwan matematika. Dia itu belajar dan mengembangkan ilmu matematika itu sebenarnya awalnya dorongan dia bergerak dan menjadi ilmuwan matematika itu ada dengan dasar dia ingin memudahkan penghitungan ahli waris, agar penghitungan ahli waris itu sesuai dengan ketentuan syariat seperti itu. Jadi kalau misalkan di penghitungan ahli waris itu kan ada pecahan-pecahan ya, ada 1/6, ada 1/2 gitu kan. Nah, orang-orang kan susah untuk menghitung 1/6 dari harta itu seberapa gitu kan. Nah, dari sanalah si Al-Khwarizmi ini mengembangkan ilmu matematika untuk mempermudah itu semua. Terus juga Imam Bukhari juga dia menciptakan karya hadis Bukhari itu atas dasar keimanan juga, teman-teman. Dia mengunjungi ulama dan guru-guru di berbagai penjuru negeri gitu ya, yang tentu saja pada saat itu untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain masih susah. Nah, tapi beliau mati-matian rela untuk melakukan itu semua demi bisa mengumpulkan 6.000 hadis dan membukukannya, mendokumentasikannya, sehingga karya beliau itu pada hari ini bisa kita rasakan manfaatnya. Kita bisa dengan mudah mengkaji hadis-hadis yang beliau dokumentasikan di karyanya, di karya hadis Bukhari tersebut. Itu teman-teman. Jadi mereka bergerak atas dasar keimanan. Itu. Nah, jadi harus jadi pertanyaan untuk kita semua juga ya, untuk evaluasi kita. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hari ini keimanan kita sudah mampu untuk mendorong kita untuk berkontribusi lebih, atau gimana nih gitu kan? Itu hanya bisa kita jawab di dalam diri kita sendiri gitu, teman-teman. Dan ini yang terakhir adalah kalau kita sudah merenungkan itu semua tadi, maka nggak mungkin dong setelah tahu semuanya terus kita diem aja gitu kan. Harus ada langkah perubahan yang harus kita ambil. Nah, langkah-langkah apa aja nih yang harus kita lakukan agar kita bisa jadi orang atau bisa jadi muslim yang kontributif gitu. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah perbaiki diri sendiri, yang kedua adalah seru orang lain, yang ketiga adalah maksimalkan berkontribusi. Dan catatannya adalah ketiga poin ini tidak bisa dilakukan secara terpisah, teman-teman. Jadi nggak bisa nih kita aku memperbaiki diri sendiri dulu gitu kan, orang aku aja belum baik, masa aku mau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan juga gitu kan. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, kita nggak akan berbuat, teman-teman. Bahkan yang akan berbuat itu hanya Rasulullah. Karena yang punya amal yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan, ya hanya Rasulullah. Kita kan manusia biasa. Jadi, nggak akan sempurna. Sampai kapanpun nggak akan sempurna, gitu kan. Jadi, selagi kita memperbaiki diri, kita juga menyeru orang lain. Dari kita menyeru orang lain juga bisa jadi ini ya, pengingat diri kita sendiri juga. Oh, aku udah menyeru orang lain, makanya aku harus konsisten, aku harus bisa lebih baik, aku harus bisa memperbaiki diriku sendiri jauh lebih baik lagi kayak gitu. Dan maksimalkan berkontribusi. Jangan sampai ngajak-ngajak orang tapi diri sendirinya nggak ngelakuin apa-apa, ya kan? Jadi perbaiki diri sendiri, seru orang lain, dan maksimalkan kontribusi. Dengan apa? Ya, dengan memaksimalkan peran yang saat ini kita jalani, apapun itu. Sekecil apapun, insya Allah apabila kita melaksanakannya dengan ikhlas,
insya Allah akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu teman-teman. Aduh, kali ini udah banyak banget, panjang banget nih, hampir 40 menit nih kita bercuap-cuap. Tapi semoga dari yang aku sampaikan hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil ibrahnya juga. Semoga juga kita bisa mulai tergugah untuk melakukan suatu perubahan atau bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat tentunya untuk orang lain di sekitar kita. Semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang kontributif gitu teman-teman. Oke, di sini udah mau berbuka puasa nih ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu podcast hari ini, podcast menjejak hari ini, podcast menjejak perjalanan maksudnya. Podcast menjejak perjalanan pada hari ini, sharing-sharing kita pada hari ini, sore ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah nggak lama lagi adzan maghrib akan berkumandang, alhamdulillah ya. Ya ditunggu-tunggu. Kalau puasa kan buka puasanya, ya nggak ngaku-ngaku. Ya kan, iya sama sih sebenarnya. Karena emang nikmat banget kan, kenikmatan orang berpuasa itu ya salah satunya dari waktu berbukanya itu gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau misalkan ada kesalahan, ada banyak kata yang salah atau yang menyinggung teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Semoga besok bisa istiqomah lagi, bisa buat konten lagi, bisa bikin podcast lagi, dan kita bisa sharing-sharing lagi. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast menjejak perjalanan. Jangan lupa besok juga ini ya, dengerin lagi gitu. Oh ya, podcast menjejak perjalanan juga bisa diakses ya di YouTube. Nanti coba aku share linknya juga gitu. Oke, itu sekian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat berbuka puasa.